Shalom, selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada jemaat yang terkasih, dimanapun saat ini kita berada. Kendati pun sampai saat ini kita masih mengikuti ibadah melalui live streaming, biarlah tetap hati kita bersyukur dan bersuka cita. Karena kita percaya ada mukjizat ketika kita bersyukur. Dan kita tahu tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan telinganya tak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan anak-anaknya. Saat ini kita akan memulai ibadah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan sikap berdoa dan tunduk di hadapan Allah, kita persiapkan diri kita, waktu dan hati kita melalui doa kita kepadanya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, hai anak cucu Abraham hambanya. Ingatlah mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dialah Tuhan kita yang berjanji, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, sorgawi kekal sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hakikat ibadah adalah mengalami perjumpaan yang dalam dan indah dengan Tuhan, baik secara ritual ibadah maupun dalam praktiknya setiap hari. Itulah bentuk kesalehan dan ibadah kita yang sejati, yang Tuhan inginkan terwujud di dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Karena itu, mari kita naikkan pujian dan sembah kita bagi Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih, kita percaya kita ada hingga pada hari ini semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu, mari kita tetap mengucap syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Terima kemurahan-Mu. kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, dalam kasih pengampunan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa hidup kami seringkali belum menunjukkan kasih Tuhan.
Kami mengakui terkadang pikiran, perkataan, dan sikap kami malah mendukakan Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, ampunilah kami untuk ketidakseriusan kami dalam menjalani hidup. Ampuni kami, kalau terkadang kami sering menyia-nyiakan anugerah-Mu atas hidup kami. Ya Ya Bapa, Bapa, ampunilah kami. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, firman-Nya, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bersyukur karena anugerah keselamatan yang daripada Allah dan memberikan pengajaran yang meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah dan manusia. Dia hadir ke dalam dunia memberikan keselamatan. Kiranya kita pun dimampukan untuk bersaksi mengenai karya keselamatan Allah. Karena itu mari kita meresponi pengampunan yang telah Tuhan beri. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu.
besertamu, Allahku. Dalam doaku, sungguh akrabnya beserta denganmu. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu berbahasa Indonesia 25 Juli 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang lalu yang dapat terlaksana dengan baik dan diikuti jemaat sebanyak 119 viewers. Dan persembahan melalui OPPO Rp75.000, GoPay Rp49.640, total persembahan Rp124.640. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di channel GKPS Padang Bulan Medan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, dan semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang Kristus tiba. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini ialah Ibu Pendeta Desi Damanik. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus yang menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan, Minggu 1 Agustus 2021, adalah Bapak Pendeta Kaleb Menurung. Mari kita dukung dalam doa. Dan mari kita mengajak keluarga, teman, dan saudara untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Yang keenam, jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskan topik doanya pada nomor yang tertera pada layar. Untuk bersama-sama kita doakan. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada kita semua, jemaat, untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID. Demikianlah bagi kita hari ini, warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa.
Kepadamu ya Allah kami, Allah pemilik kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang terus menerus di dalam kehidupan kami tak berkesudahan ya Bapa. Kami bersyukur sekali Tuhan. Kendati pun hingga pada saat ini kami masih mengikuti ibadah melalui live streaming ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu kami masih tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan kami kembali menaikkan syukur kepadamu untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Pastinya ada banyak doa dan kerinduan yang telah mereka naikkan kepada Tuhan. Biarlah dengan hati juga yang tetap bersyukur datang kepada Tuhan dan tetap menantikan Tuhan bekerja dan menjawab setiap doa mereka sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap masing-masing jemaat Tuhan yang berulang tahun ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan yang telah mereka naikkan kepadamu, biarlah itu semua tetap menjadi doa-doa mereka yang senantiasa tidak putus kepada Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan ketika 1 minggu ini jemaat Tuhan dan kami yang ada di sini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang mengikuti ibadah live streaming ini ya Tuhan, ketika ada sukacita yang kami alami, yang jemaat Tuhan alami, biarlah terus hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan tetap percaya bahwa di dalam syukur ada mukjizat terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang mungkin saja ya Bapa sedang mengalami sakit penyakit ataupun terpapar COVID-19 ataupun yang sedang isoman ya Tuhan. Biarlah dengan kasih setia yang daripada Tuhan, mereka tetap menyerahkan kepada Tuhan setiap kondisi yang mereka alami. Jangan biarkan mereka Tuhan berputus asa sedikit pun, tapi biarlah hati mereka tertuju kepada Tuhan saja. Bahwa setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, bukanlah semata-mata membuat hidup kami buruk, tetapi itu adalah pengajaran bagi kami, supaya kami semakin melihat dan percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan, kekuatan, semangat, dan sukacita, baik juga kepada keluarga yang mendampingi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menopang mereka, sehingga mereka juga tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan menyerahkan setiap keadaan ini ke dalam doa mereka kepada Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan, jikalaupun saat ini juga ada jemaat Tuhan yang menantikan setiap jawaban doa ya Bapa, biarlah hati kami terus menerus berdoa, tidak putus juga ya Tuhan, karena kami tahu jangan kami berikan kesempatan kepada iblis ya Tuhan, karena iblis sedang mencari-cari kesempatan untuk membuat kami jauh kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan, kendati pun setiap doa kami yang mungkin saja sampai saat ini belum tergenapi, tetapi biarlah kami Tuhan tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan waktu Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk situasi dan pandemi yang masih sedang ada sampai saat ini ya Tuhan, yang dirasakan oleh dunia ini ya Tuhan, bahkan negeri dan bangsa kami ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, terkhususnya bagi kami orang-orang percaya, kami anak-anak-Mu, supaya kami pun tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya melalui kami pun Tuhan, COVID ini dapat terputus ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dapat juga terlewati oleh kami ya Tuhan.
Biarlah Engkau melalukan setiap pandemi ini ya Tuhan, dari bumi kami ini ya Tuhan, dari dunia ini. Dan ajarlah kami terus untuk mendoakan ini dalam setiap doa-doa kami seseharinya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka, berikan mereka hati yang bijaksana ketika mereka membuat sebuah kebijakan apapun itu ya Tuhan. Supaya benar-benarlah mereka berlaku adil kepada negeri kami ini ya Tuhan, dengan hati yang bijaksana untuk bersikap dan menentukan kebijakan untuk kepentingan orang banyak, untuk kesejahteraan kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, pimpin hati mereka dengan cara-cara kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga meserahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang kita miliki. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita buka dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35.
Yohanes 6 ayat 25 sampai 35, saya akan membacakannya untuk kita semua. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersyukur bila kita mendapat kesempatan turut serta dalam pekerjaan Allah. Bersyukur kita menjadi hamba-Nya yang menanggapi panggilannya, yang hidup sesuai dengan firman-Nya, dan yang mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Tuhan selalu berada di dekat-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi pada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu di pagi hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang masih diperdengarkan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, Roh Allah bekerja, memberi pengertian kepada kami, memberi kemampuan untuk kami melakukannya, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, beri kuasa dari surga, sehingga isi hati Tuhan dan perkataan Tuhanlah yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Dan saya bersyukur hari ini adalah yang perdana buat saya melayani di gereja ini, di gereja GKPS Padang Bulan. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Desi Boru Damanik. Jadi saya juga Halak Simalungun. Ya. Suami saya juga pendeta, tapi bukan Halak Simalungun, Halak Manado. Tapi diberi marga Saragi Sitio. Jadi masuk juga Simalungun ya. Kami dikaruniakan Tuhan satu orang putri. Kami bersama-sama melayani di jemaat Tuhan di Gereja Presbyterian Injil Indonesia GPII Gloria di Sesrayu. Di sebuah ruko kami melayani bersama dengan suami di jemaat GPI Gloria. Itu sedikit perkenalan saya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, baik di rumah ataupun dimanapun, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada minggu ibadah ini adalah Allah memelihara umatnya. Tuhan memelihara umatnya. Kalau Bapak Ibu melihat dalam konteks sebelumnya, dalam kitab 1 Raja-Raja masih di pasal 4, tetapi di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah membuktikan kuasa pemeliharaannya.
Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya terhadap pelayanan-pelayanan Elisa. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat 1 sampai di ayat 7, pemeliharaan Tuhan melalui pelayanan Elisa kepada keluarga janda yang berkekurangan. Lalu yang kedua, pelayanan Tuhan terhadap Elisa, di mana Elisa melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya. Ya, perempuan Sunem dari penderitaannya karena perempuan ini sudah lama tidak memiliki anak. Dan Elisa berdoa Tuhan memberikan anak bagi perempuan Sunem ini. Dan apa yang terjadi? Anak ini mati dan dia datang kepada Elisa abdi Allah. Dan mujizat Tuhan terjadi, anak ini dihidupkan kembali. Itu bukti kedua pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan Elisa. Yang ketiga, di ayat yang ke-38 sampai 41 masih di pasal 4 2 Raja-Raja, Tuhan melepaskan rombongan nabi-nabi, ya. Tuhan melepaskan rombongan nabi-nabi dari apa? Dari keracunan makanan. Bukankah itu membuktikan bahwa Allah yang kita miliki, Allah yang dimiliki oleh Elisa adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang tetap memelihara dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya akan pemeliharaan Tuhan? Masihkah Bapak Ibu percaya akan kasih setia Tuhan? Masihkah Bapak Ibu percaya akan mujizat yang terjadi sampai hari ini? Di tengah-tengah situasi yang membuat kita menderita, di tengah situasi yang membuat kita mencekam oleh karena wabah COVID-19, masihkah hati kita percaya akan pemeliharaan Tuhan? Atau kita mulai ragu-ragu? Atau kita mulai bersungut-sungut? Atau bahkan kita mulai tidak percaya dan tinggalkan Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan kepada kita semua, kepada gereja Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya dan amin. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, apakah Bapak Ibu masih percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Mari kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hambanya Elisa bersama 100 orang nabi-nabi dalam rombongan itu. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan Tuhan mengirimkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati Elisa dan 100 rombongan itu. Kita perhatikan, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu, maksudnya adalah Elisa, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan. Di ayat sebelumnya, ayat 38 sampai ayat 41, di situ Elisa bersama dengan 100 lebih rombongan nabi ini sedang mengalami apa? Mengalami kelaparan. Lalu apa? Lalu salah seorang dari mereka itu sedang memetik sayur-sayuran yang ada. Dan ternyata ketika mereka ingin makan, makanan itu tidak bisa dimakan. Dan akhirnya mereka tidak jadi makan. Dan mereka semua kelaparan. Saat mereka semua kelaparan, saat masalah sedang terjadi, disitulah Tuhan membuktikan pemeliharaannya dengan caranya yang ajaib. Dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Seseorang dari Baal Salisa, orang yang tidak ada dalam kumpulan rombongan itu, tetapi Tuhan pakai seseorang yang tidak ada di tempat itu. Tuhan gerakkan hatinya untuk membawa 20 jelai roti dan gandum untuk diberikan kepada Elisa dan rombongan itu. Luar biasa cara pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memenuhi segala keperluan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Tuhan punya banyak cara melebihi dari pikiran kita, kemampuan kita, EQ kita, ketangkasan kita,
cara Allah ajaib dan tak pernah terpikirkan oleh kita. Seorang dari Baal Salisah Tuhan kirimkan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Bapak Ibu, bukankah ini cara Tuhan yang luar biasa? Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Garis bawahi, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Banyak sekali kan keinginan kita? Banyak keinginan kita. Kadang-kadang keinginan kita itu liar. Tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan Elisa dan rombongan nabi-nabi. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan saya, Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKPS. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Minta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan mengirimkan seseorang untuk membawa roti dan gandum. Tuhan pun akan mengirimkan berkatnya kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang berat, jangan menyerah, ya. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan cengeng, tapi apa? Belajar untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan kirimkan seseorang. Saya juga menikmati banyak pengalaman bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Di tengah hal-hal persoalan yang begitu berat. Tetapi sampai hari ini jika saya ada bersama suami dalam pelayanan, itu semua karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Dulu anak saya kira-kira umur 6 bulan sampai usia 2 tahun itu selalu sakit. Ya, sekarang anak saya sudah berumur 13 tahun. Seorang perempuan, selalu sakit. Bapak Ibu tahu, setiap bulan masuk rumah sakit. Dulu kami ada di Sidikalang. Setiap bulan masuk rumah sakit. Lalu ketika kami berobat ke rumah sakit yang ada di Sidikalang, sakit anak saya nggak sembuh, ya selalu mencret kah, batuk kah, mencret lagi, batuk sampai apa? Sampai step, ya. Akhirnya kita bersama suami mengambil keputusan untuk ke Medan. Tapi kita pikirkan, kita nggak punya banyak uang. Perjalanan dari Sidikalang ke Medan cukup jauh. Dulu jalannya sangat amat jelek ya. Ada danau di tengah-tengah jalan. Berlobang-lobang semuanya. Situasi anak sudah sakit, demam yang tinggi gitu. Ya, keadaan keuangan juga sangat terbatas. Kita tidak punya transportasi mobil sendiri, kita harus naik bis. Ya. Tapi bersama dengan suami saya diskusi dan kita berdoa. Kita katakan, Tuhan kita ada uang sekian, Tuhan kita mau ke Medan, kita nggak tahu dokter apa yang Tuhan akan pertemukan dengan kita, tapi kita mau bawa anak ini kepada Tuhan dan kita percaya melalui dokter Tuhan bisa menyembuhkan. Akhirnya kami berangkat ke Sidikalang dengan bis, ya. Kami masuk ke rumah sakit Elizabeth. Kami tidak mengenal satu orang pun dokter anak yang ada di sana. Kami yakini saja kami memilih dokter ini, kami tidak sebut namanya di sini, dokter ini. Nah, ketika kami masuk, lalu kami dirawat dengan dokter ini, kami berpandang-pandangan dengan suami karena kami tidak punya uang untuk yang cukup untuk membiayai pengobatannya, tapi kami berdoa saja kepada Tuhan, kami yakini. Ketika anak kami sudah sembuh dan kami ingin kembali, apa yang terjadi? Luar biasa mujizat Tuhan. Anak saya sembuh lalu dokter itu berkata begini, terima kasih Bapak Ibu Pendeta sudah percayakan anaknya kepada saya untuk saya rawat. Ketika kami melihat kwitansi pembayaran, Bapak Ibu tahu seharusnya 4 juta lebih atau kurang lebih 4 juta kami harus membayar untuk dokter karena hampir seminggu lebih, hampir 2 minggu anak saya dirawat. Semuanya digratiskan sama dokter. Waktu itu saya sungguh sangat menjerit kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya nggak pernah pikirkan dokter ini. Lalu dokter ini yang Tuhan kirim, tepat pengobatannya kepada anak saya.
lalu dokter ini tidak mau dibayar. Setiap kali kami konsultasi ke dokter ini katakan, terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta, sudah percayakan anaknya untuk saya rawat dan saya obati. Doakanlah saya. Jadi setiap kami konsultasi ke Medan untuk kami membawa anak kami, yang kami lakukan hanya apa? Dia minta hanya didoakan. Didoakan. Dan semua pembayaran termasuk untuk visit dokter kami tidak pernah bayar. Sampai hari ini anak saya berusia 13 tahun. Begitu akrab dan dekatnya hubungan kami dengan dokter dan termasuk juga anak saya. Dia sangat mengenal dokter ini dan dia selalu mendoakan dokter ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami sama-sama dapat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tak pernah saya pikirkan dokter itu. Tak pernah saya bayangkan. Tapi Tuhan siapkan itu bagi saya. Bagi anak saya, bagi suami saya. Siapa yang kerjakan itu? Yang kerjakan itu semua adalah Tuhan. Karena itu ketika pergumulan datang, jangan putus asa. Ketika pergumulan ada, jangan menyerah, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tapi katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau penyelesaian bagiku. Engkau menyelesaikannya itu bagiku. Dan Tuhan mengerjakannya dengan cara Tuhan. Itu satu kesaksian dari sekian banyaknya kesaksian di mana Tuhan menolong kehidupan saya. Khususnya juga dalam kehidupan pelayanan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan terbukti ketika kita menjadi umat Tuhan yang tidak egois. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat ke-42 bagian B dikatakan, ketika seseorang dari abdi dari Baal Salisa itu membawa roti dan gandum, dan dia berkata kepada Elisa, apa yang dikatakan Elisa? Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Itu ayat 42. Lalu di ayat 43, apa lagi yang dikatakan Elisa? Berikanlah kepada orang-orang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kata berilah, berikanlah, Bapak Ibu garis bawahi, apa maksudnya? Saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, sekalipun dia ada di tengah situasi-situasi yang sulit. Tuhan berkenan menolong dia ketika seseorang itu tidaklah menjadi orang yang egois, orang yang menang sendiri, tetapi orang yang mau memperhatikan banyak orang lain. Bukan saja di waktu senang, tapi juga di waktu susah. Kadang-kadang kita berkata, pergumulanku saja tidak selesai. Bagaimana mungkin aku mau menolong pergumulan orang lain? Bapak Ibu, hari ini kita bertobat dengan perkataan seperti itu. Tetapi hendaknya di tengah-tengah pergumulan yang berat seperti apapun, kita mau dipakai oleh Tuhan. Elisa mau dipakai oleh Tuhan dan dia berkata, berikanlah makanan itu, roti dan gandum itu kepada rombongan-rombongan itu. Bisa saja bukan? Elisa berkata, baik terima kasih, 20 jelai dan gandum itu dia makan sendiri. Bisa saja. Bisa saja dia hanya mementingkan diri sendiri. Bisa saja dia ambil untuk dirinya dan besok untuk dirinya lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memperhatikan pasal keempat itu, ya, coba perhatikan pasal keempat itu ayat yang ke-38. Elisa kembali ke Gilgal, pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Jadi situasi di Gilgal itu, di mana Elisa ada, adalah situasi di mana ada masalah, kelaparan terjadi. Itu berarti apa? Tidak ada makanan, tidak ada gandum, tidak ada roti, tidak ada tepung untuk dikelola. Tapi apa yang Elisa katakan? Ketika seseorang membawa makanan itu, Elisa katakan apa? Berikan kepada yang lain. Oh, luar biasa. Inilah hidup orang yang diberkati Tuhan. Inilah hidup orang yang dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia juga memperhatikan orang lain. Ingat baik-baik, ketika kita memperhatikan orang lain, maka Tuhan dari surga memperhatikan kebutuhan hidup kita. Amin. Ketika kita melihat orang lain yang kekurangan dan tangan kita terulur untuk mereka, maka tangan Tuhan yang luar biasa yang berkuasa itu akan terulur bagi kita dan menolong hidup kita. Maka pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga mementingkan kepentingan orang-orang lain. Ada banyak orang-orang yang menderita hidupnya lebih daripada kita.
Mari ulurkan tangan kita. Masa-masa COVID-19 ini banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk makan saja susah. Banyak orang yang kelaparan, ya. Suaminya di PHK. Banyak orang yang menderita. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang lelah. Bukan saja mungkin secara fisik, tapi juga mengalami tekanan jiwa dan batin. Orang-orang kehilangan keluarganya oleh karena COVID-19. Apa yang kita lakukan? Kita hanya berkata, sedih ya? Kuat ya? Enggak. Kita harus membuktikan perkataan kita dengan apa? Dengan tindakan kita. Elisa katakan apa? Berikanlah itu kepada orang lain. Berikan itu. 2 kali dia katakan berikan. Berikanlah. Hari ini Tuhan juga mengajar kepada saya. Tuhan juga mengajarkan firman-Nya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dipelihara oleh Tuhan, di tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu juga harus memperhatikan orang lain. Hidup ini, hidup untuk melayani orang lain. Hidup ini, hidup kesempatan untuk apa? Memperhatikan orang lain. Itu yang kedua, pemeliharaan Tuhan terbukti kepada orang-orang yang hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan terbukti ketika kita tidak khawatir tentang hidup ini. Ya. Ayat 43 berkata, tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Bapak Ibu tahu tadi saya katakan dia membawa hanya 20 helai roti dan gandum. Yang mau makan berapa orang? Yang mau makan ada 100 lebih orang. 20 dibagi 100 bagaimana mungkin? Itulah matematikanya dunia. Tapi matematikanya Tuhan luar biasa dari jengkalan pikiran kita. 20 itu membuat pelayan ini menjadi apa? Ragu, khawatir, cemas. Bagaimana mungkin 20 helai roti bisa dimakan 100 orang? Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu kan? Gambaran para pelayan ini adalah gambaran hidup kita pada saat ini. Kita terlalu banyak khawatir tentang hidup ini. Khawatir. Karena usia 30 tahun belum menikah. Khawatir, cemas. Siapalah nanti ya? Siapalah jodohku? Akhirnya apa? Akhirnya menutup diri. Ya, akhirnya apa? Tinggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Tidak percaya Tuhan. Khawatir. Hanya terima gaji 3 juta. Harga minyak berapa? Harga bensin berapa? Harga sayur berapa? Belum beri perpuluhan, persembahan syukur ke gereja. Berapa lagi yang mau aku makan? Bagaimana uang sekolah anakku? Berapa lagi? Gaji cuma 3 juta, 2,5 juta. Khawatir. Enggak dapat gaji, khawatir. Dapat gaji juga khawatir. Itu manusia. Ya, hujan, mengeluh. Enggak ada hujan, mengeluh. Berapa minggu ini kita merasa panas, bukan? Medan terlalu panas. Sampai AC yang kita rasakan pun tidak lagi terasa dinginnya. Akhirnya apa? Mengeluh, khawatir, cemas ya kan. Usia 40, belum dapat pekerjaan. Di PHK, khawatir, cemas. Bagaimana kasih makan anak, kasih makan istri? Khawatir. Hidup ini dikuasai oleh khawatir. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa? Tinggalkan Tuhan. Tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Katakannya tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan kan tidak mungkin saya seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kekhawatiran para pelayan ini dapat menghambat berkat Tuhan. Tapi kita akan melihat luar biasanya Elisa. Dia akan meneguhkan hambanya ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan cukup baik dalam hidup kita. Ia sanggup mencukupkan di luar dari apa? Dari logika manusia. Sampai hari ini jika kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 22, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai, ya kan? Bukankah Tuhan sudah katakan itu? Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita dahulu sampai sekarang dan pastinya untuk selama-lamanya. Karena itu kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Jika kita menyingkirkan kekhawatiran kita dalam hidup kita, tetapi meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan itu baik, menyediakan
apa yang kuperlukan. Yang selanjutnya, yang keempat, pemeliharaan Tuhan terbukti jika kita hidup dalam firman Tuhan. Tadi pelayannya berkata apa? 20 roti ini tidak mungkin dimakan oleh 100 rombongan nabi. Tetapi Elia berkata, beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Beginilah firman Tuhan. Hidup kalau didasari oleh firman Tuhan, maka hidup itu akan menikmati berkat Tuhan. Tapi hidup kalau tidak didasari firman Tuhan, maka hidup kita akan hidup penuh dengan apa? Sungut. Maka awali hidupmu dengan firman Tuhan. Bukankah Mazmur 1 ayat 1 katakan apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana sebagai orang Kristen, bagaimana mungkin berkata orang Kristen tapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Bagaimana mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tapi tidak pernah baca Alkitab? Apa dasar hidup kita sebagai orang Kristen? Apa fondasi hidup kita sebagai orang Kristen? Kalau Alkitab firman Tuhan saja tidak pernah kita baca. Bukankah firman Tuhan ini adalah suara Allah, isi hati Allah? Karena itu mari kita, orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, dasari hidupmu dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada hukum dan ketetapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau menikmati janji Tuhan kalau kita pun tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Elisa dengan tangguh dia berkata apa? Beginilah firman Tuhan. Jadi dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Firman itu yang memberi kehidupan. Firman itu adalah makanan rohani kita. Maka kita akan bertumbuh di tengah kesulitan hidup. Iman kita akan bertumbuh. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Seorang hamba Tuhan, hidupnya adalah hidup karena firman Tuhan. Hidupnya adalah hidup karena perkataan Tuhan. Bukan karena perkataan manusia. Manusia berjanji, manusia tidak menepati. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menepati. Dan yang terakhir kita akan melihat, hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah hidup yang taat. Ketika Elisa berkata, berikanlah, apa yang dilakukan oleh pelayan ini? Perhatikanlah ayat ke-44 Bapak Ibu. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Ketika Elisa berkata, berikanlah, pelayan ini tidak berkata, tidak usahlah, tidak. Tapi dia memberikannya, menghidangkannya. Ada ketaatan bagi pelayan ini. Bapak Ibu, taat itu T, tidak A, ada A, alasan, titik. Jadi kalau orang taat tidak punya banyak alasan. Ya, seringkali kita banyak alasan kan? Banyak sekali alasan kita. Yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah. Susah kali yang ini firman Tuhan ya. Yang lain aja lah Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Susah kali pun yang begini. Kalau kita mau taat dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Tidak ada alasan, titik, itulah taat. Sering sekali banyak kali kita berdalih, berkomentar ya kan. Mari kita belajar taat seperti pelayan ini. Ketika Elisa katakan bagikan, maka apa yang dia lakukan? Segera dia membagikan dan menghidangkannya kepada 100 lebih rombongan nabi-nabi yang sedang kelaparan. Tuhan memberkati orang yang taat akan firman Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang taat akan perkataan Tuhan. Jadi lakukan dan patuhi apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan perintahkan. Itulah ketaatan seorang hamba Tuhan. Kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kalau kita mau Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, jadilah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, bukan menjadi seorang pemberontak kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kesimpulan saya pada firman Tuhan di ibadah minggu ini. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Sampai hari ini mujizat Tuhan pasti terjadi dan masih terjadi. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita,
Jadilah anak Tuhan, hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang memberi diri bukan saja untuk kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Yang tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakannya di dalam doa dan permohonan, serta menjadi orang yang tidak khawatir, tetapi percaya pada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari situasi-situasi yang sulit seperti ini. Kadang keraguan itu datang, kebimbangan itu datang. Bahkan kami menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan untuk diri kami sendiri. Sulit bagi kami memikirkan kekurangan ataupun kelemahan orang untuk kami tolong. Tapi kami bersyukur firman-Mu selalu berbicara kepada kami. Bahwa di tengah situasi sulit seperti ini pun juga Tuhan, mujizat Tuhan nyata bagi kami. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kami harus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang menopang hidup kami. Ada perkataan Tuhan yang menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya di tengah situasi sulit, bukan saja fisik kami dipelihara oleh Tuhan, tapi iman kami, kerohanian kami dipelihara dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus berbicara di hati dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita pada saat ini. Marilah sebagai umat Tuhan kita belajar untuk tetap taat dan setia kepadanya. Sebab Allah ingin menyatakan dirinya melalui umatnya yang setia dan hidup kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap Percaya percaya. janji-Mu ajaib terukir dalam Ku kehidupanku. percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Berserah di dalam kekuatan-Ku. Percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat terkasih, kami undang untuk kembali duduk dan mari kita berdoa bersaat teduh kepada Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang terakhir pada Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Indah, mulia. Bersandarkan lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Dari bencana dan sesat, bersandarkan lengan yang kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu kembali pada ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.